Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Pemirsa, pasca divonis mengidap tumor payudara dan tengah menjalani pengobatan di Singapura, Marshanda pun seolah pasrah dengan takdir yang digariskan Sang Maha Kuasa kepadanya. Bahkan mantan istri Ben Kasyafani ini juga sudah memasrahkan jika nanti hidupnya tak lama lagi hingga ajal akan menjemputnya. Lantas seperti apa kondisi Marshanda pasca menjalani pengobatan di Singapura? Benarkah Marshanda akan segera menjalani operasi? Karena aku ngerasa kayak waktu itu udahlah, hidup gue udah bahagia kok. Aku selama ini udah banyak banget berbuat insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Kan kalau di Islam juga diajarin ya, apa sih katanya, manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat. Apa itu? Sebaik-baiknya hamba atau sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi umatnya atau apanya lah gitu, atau orang lain. Ya udah, itu aku udah jalanin dari aku kecil. Dari aku pertama kali open up tentang mental bipolar aku, itu udah aku jalanin. Jadi kalau aku mati, hidupku udah full. Hidupku udah, Sienna yang jaga tuh bukan ibunya, Sienna yang jaga bukan ayahnya, Sienna yang jaga bukan Mama Ines, bukan Caca, bukan ayah Ben. Walaupun secara fisik iya, tapi yang jagain tuh Allah. Aku udah kelas itu. Gini, misalnya aku mastektomi ya namanya, kalau yang payudaranya diangkat mastektomi kan, kalau yang udah kanker dan payudaranya diangkat. Oke, misalnya aku udah melakukan itu, bisa loh kanker lagi. Orang ada yang kayak gitu, kankernya keluar lagi, entah nyebar di organ lain atau nyebar di payudara yang satunya atau apapun deh, gue udah ngerti. Intinya itu kalau kita nggak nyembuhin spiritual kita dari kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk serakah, apapun itu yang tadi aku sebut, yang 7 deadly sins itu, kankernya bisa keluar lagi. Jadi ngapain? Aku maunya selamanya nggak ada lagi. Ya, selain menjalani pengobatan secara medis, Marshanda juga tengah berusaha menjalani healing atau penyembuhan dalam diri sendiri. Artis yang kerap disapa Caca ini mencoba memaafkan diri sendiri dan orang-orang yang pernah menyakitinya. Di Bali sekarang, dan di Bali ini aku ke sebuah healing retreat yang fokusnya sih lebih ke Ayurveda detox dan naturopati. Tapi fokusnya lebih ke healing secara macam-macam, secara spiritual. Karena aku diajarin sama yang punya retreat center aku sekarang berada. Kita nggak tahu ini kanker lo ini nasibnya gimana. Kalau lo kanker nasib lo gimana itu terserah lo. Lo yang punya kemauan untuk sembuh atau tidak. Lalu dia mengajarkan aku ilmu yang paling, menurut aku ini pencerahan paling luar biasa. Dan dia baru ngomong ini kemarin, karena aku baru nyampe 2 hari lalu. Dia ngomong kemarin, aku harus belajar memaafkan. Aku harus belajar memaafkan. Karena kadang kita mikir secara otak, secara intelektual, kita tuh udah maafin orang-orang yang nyakitin kita. Tapi apakah di hati kita sungguh-sungguh sudah memaafkan atau belum? Itulah penyebab salah satunya aku bisa ada tumor dan tendensinya bisa jadi kanker. Sadar jika penyakitnya bisa merenggut nyawanya kapan saja, Marshanda rupanya sudah menyiapkan warisan untuk putri semata wayangnya Sienna, namun bukan warisan berupa harta, melainkan sebuah lagu yang diciptakan Marshanda khusus untuk Sienna. Aku tinggalin lagu buat Sienna, buat dia denger. Nggak hanya kalau aku udah mati ya, kalau dia lagi down, aku nggak bisa ditelepon. Itu liriknya tuh soalnya pegangan hidup lah buat dia. Aku nyebutin liriknya bahwa salah satu line di lagu itu yang paling akan aku percaya walaupun aku udah nggak ada, akan jadi pegangan yang menguatkan Sienna adalah segala kehancuran menyimpan kebangkitan. Dan aku rasa itu cukup buat menjaga anakku walaupun aku udah nggak ada. Secara fisik kayak, secara nyawa, dia harus tahu itu. Dan dia dilahirkan karena cinta, dia harus tahu itu. Walaupun aku sama Ben udah cerai, dia bahagia sekarang alhamdulillah dengan Ben, Ines, dan aku. Jadi teleponan sama Sienna, terus aku banyak kasih nasihat, banyak kasih pesan, bukan nasihat. Pesan kalau ibu udah nggak ada, nanti gini.
dalam hidup itu gini, dan dia nerima dengan tenang. Sampai sekarang dia tahu aku tumor dan dia ngelihat dan dia nggak apa-apa. Sampai hari ini dia masih nggak apa-apa. Ben juga sama Ines suportifnya sangat amat suportif. Di tengah rasa khawatir akan penyakitnya, Marshanda tetap merasa beruntung lantaran mendapat support dari keluarga dan orang-orang terdekat, termasuk Ben dan istrinya yang tetap mensupport dirinya untuk sembuh. Bahagia sih aku bahagia sih dengan jalan hidup aku bahagia banget sama jalan hidup aku. Mamahku itu yang paling amazing, ngerubah hidup aku. Walaupun dulu aku pernah chaos sama mama, tapi dialah yang banyak ngasih pencerahan. Setelah aku tumor sekarang, adekku dan suaminya dan Didi juga, adikku yang cowok, orang-orang yang dulunya tuh selek sama aku gara-gara ngegerebek zaman dulu, sekarang jadi supporter yang kita tuh tim, kita tuh keluarga. Dan aku baru ngerasa itu sekarang, karena dulu aku sibuk, nggak ada family time, aku sibuk, aku syuting, aku apa, jadi nggak kenal Lisha tuh kayak apa, mama tuh kayak apa, Didi tuh sifatnya gimana. Sekarang aku baru punya waktu untuk kenal mereka gitu loh. Jadi baikan harmonis, kan tak kenal maka tak sayang katanya. Sama halnya dengan Marshanda, Denada Tambunan juga tengah berjuang agar putrinya Aisyah Arum yang sudah 4 tahun ini menjalani pengobatan di Rumah Sakit Singapura karena kanker leukemia bisa kembali sembuh. Ya, Denada pun kini sedikit bisa bernafas lega. Pasalnya perjuangannya selama ini sudah membuahkan hasil. Putrinya kini sudah mulai membaik dan bisa kembali bersekolah. Aisyah pun bahagia karena setelah 4 tahun lamanya, ia bisa berinteraksi dengan dunia luar dan bisa bertemu dengan teman-teman baru. Lantas, benarkah Aisyah sudah tidak lagi menjalani kemoterapi? Mas, saat ini kan Aisyah sudah sekolah ya di sana gitu. Jadi dia pun lagi baru mengawali proses di mana dia mulai sesuatu hal yang baru, yang sangat amat baru buat dia. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, itu ada suatu hal yang kita syukuri banget. Tapi kan ini juga proses gitu, proses belajar buat dia dan buat aku. Dan bukan hanya proses belajar secara fisik ya, secara fisik di mana dia menyesuaikan lagi. Dari dulunya dia tidak terpapar dengan apa-apa, tiba-tiba sekarang dia berinteraksi dengan alam luar, bisa bermain dengan anak-anak lain, mungkin lepas masker di area publik gitu kan. Kalau dulu kan ya bisa gitu. Jadi bukan hanya secara fisik tapi secara mental dia juga tiba-tiba sekarang ini harus belajar untuk berinteraksi dengan anak lain, berinteraksi dengan sekolah, beradaptasi dengan yang namanya sistem bersekolah. Dan di samping itu juga Aisyah juga masih rutin cek, masih ada beberapa hal-hal yang masih dia harus dimonitor sama dokternya gitu. Dan itu membuat aku dengan segala pertimbangannya pertama juga keadaan pandemi, walaupun sudah menjadi endemi tapi masih ada. Lebih efektif, lebih efisien, dia stay dulu di sana biar benar-benar dia biar benar-benar give time dulu, kasih waktu dulu. Sembari dia juga beradaptasi dengan semua hal yang baru yang sekarang ini kita jalan. Dia udah nggak kemoterapi lagi, alhamdulillah, karena sudah boleh sekolah juga gitu. Jadi dia udah nggak kemoterapi lagi dan sekarang ya dia sedang, ya seperti aku cerita tadi gitu, dia sedang belajar untuk bersosialisasi gitu. Dan ini belajar bukan cuma dia, tapi buat aku juga belajar untuk bersosialisasi. Kondisi Aisyah yang sudah mulai membaik membuat Denada lebih leluasa meninggalkan putrinya untuk bekerja. Meski Denada harus bolak-balik Indonesia Singapura, tak membuat Denada lelah. Sebaliknya, Denada bahagia lantaran bisa membawakan makanan khas Indonesia seperti tempe serta mainan untuk putri tercintanya. Sekarang yang dia pengen aku bawa dari Indonesia itu adalah tempe. Tempe sebenarnya di Singapura ada. Ada. Tapi memang dia dulu pada saat kemoterapi memang dianjurkan untuk tidak makan tempe dulu. Jadi dia sempat sekian lama tuh nggak makan tempe dulu. Dan akhirnya sekarang dia udah berasa boleh makan apa aja, dokternya bilang boleh makan apa aja. Dan dia dulu aku tuh bohong sama dia karena dia suka banget tempe. Dan pada saat dia kemo dulu dianjurkan untuk tidak boleh makan tempe dulu. Jadi aku alasannya sama dia dulu itu setiap kali ditanya, "Ibu, Aisyah kepengen tempe," aku selalu bilangnya di sini nggak ada gitu.
Jadi sekarang dia tahu aku udah bisa pulang ke Indonesia, dia pun sudah boleh makan apapun. Kemarin yang menjadi pesannya dia itu adalah, ibu please bawain aku tempe dari Indonesia gitu. Harus membesarkan putrinya seorang diri, serta harus berjuang mencari nafkah demi pengobatan anaknya, tak lantas membuat Denada lupa untuk mencari kebahagiaan untuk dirinya. Ya, pasca bercerai dari Jerry Arum pada tahun 2015 silam, Denada memang sempat mengalami trauma untuk menikah lagi, namun setelah 7 tahun lamanya menjadi single mother, perlahan-lahan luka Denada akibat perceraiannya mulai sembuh. Lantas benarkah Denada sudah siap membuka hati lagi? Seperti apa kriteria pria idaman Denada? Memang kayaknya Allah tuh sudah menciptakan kita manusia itu memang bukan makhluk yang hidupnya sendiri kan gitu. Memang harus ada partnernya, pasangannya gitu. Dan memang ya biar bagaimanapun aku akui lebih mudah pasti menjalaninya. Kalau kayak jodoh gitu kita nggak bisa ada ini ya, angan-angan bisa, doa bisa. Tapi kan kita nggak bisa tentuin kapan ya. Aku yakin kalau sudah dipertemukan sama Allah pasti dipertemukannya di waktu yang tepat. Mau jadi pendampingnya aku itu pasti seseorang yang spesial banget, aku yakin. Malah doanya selalu kepengen dipertemukan dengan orang yang baik, orang yang bisa membawa kebahagiaan dan membahagiakan aku dan Aisyah, tapi di saat yang sama juga bisa mendapatkan kebahagiaan dari kami, dari aku dan Aisyah gitu.